Halo, saya Alia Hukma dengan NIM G0025116 dari SGDP 3. Di sini akan menyampaikan laporan anatomi blok 2.3. Oke, yang pertama laporan 1. Penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. Kemudian, yang kedua, substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. Oke, yang pertama kita ke substansia nigra. Jadi substansia nigra ini adalah suatu nukleus motorik yang dia merupakan bagian dari pedunculus cerebri. Dia ini terletak di antara keras cerebri dan tegmentum mesencephaly. Jadi substansia nigra itu yang gelap-gelap ini. Nah, dia ini akan menghasilkan yang namanya dopamin. Dopamin ini berfungsi dalam lintasan dopaminergic nigrostriatal atau jalur saraf di otak yang berfungsi atau bertanggung jawab untuk pengaturan gerak motorik sadar. Nah, dia ini punya dua pars compacta sama pars reticularis. Pars compacta itu warnanya lebih gelap karena dia mengandung neuron berpigmen melanin. Melanin ini merupakan hasil samping dari produksi dopamin. Sedangkan pars reticularis dia itu ada di bagian ventral dari substansia alba yang dia tidak mengandung neuronnya itu tidak mengandung pigmen, jadi warnanya lebih terang. Oke. Selanjutnya ke ganglia basalis. Jadi ganglia basalis itu struktur substansia grisea yang ada di dalam substansia alba. Dia ini merupakan gabungan dari beberapa struktur. Nah, jadi untuk strukturnya yang pertama ini ada nucleus caudatus yang ini. Jadi nucleus caudatus yang ini sama putamen yang ini itu disebut sebagai striatum. Kemudian gabungan antara globus pallidus dan juga putamen itu disebut sebagai lentiform nucleus. Nah, antara si lentiform nucleus dan juga striatum itu disebut sebagai corpus striatum, dan gabungan dari seluruh struktur tersebut itu disebut sebagai ganglia basalis. Oke, untuk laporan yang kedua, jelaskan sistem vaskularisasi sirkulus arteriosus velici. Jelaskan anatomi tiga bagian utama penyusun struktur anatomi batang otak, mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Terus gejala pada wajah dan mata Pak Joko terjadi karena gangguan pada saraf kranial. Batang otak adalah tempat beradanya sebagian besar nukleus saraf kranial. Jelaskan nervus cranialis apa aja, sebutkan nomor, nama, dan fungsi yang nukleusnya atau tempat keluarnya terletak di bagian pons. Oke, yang pertama kita ke sirkulus arteriosus velici dulu. Jadi sirkulus arteriosus velici itu yang bagian posterior itu dari arteri vertebralis, dan yang bagian anterior itu dari arteri carotis interna. Nah, di sini ada arteri vertebralis dextra et sinistra yang akan bergabung jadi arteri basilaris. Nah, kemudian di bagian belakang dari arteri vertebralis ini ada arteri inferior posterior cerebelli. Kemudian di sini di bagian penyatuan itu ada arteri inferior anterior cerebelli. Kemudian ketika arteri basilaris ini mau bercabang, itu di sini ada arteri superior cerebelli. Nah, arteri basilaris ini akan bercabang jadi arteri cerebri posterior dextra et sinistra. Nah, arteri cerebri posterior itu punya dua pars precomunicalis sama pars postcomunicalis, yaitu sebelum dan sesudah dari arteri communicans. Nah, arteri communicansnya itu yang ini, arteri communicans posterior. Dia ini akan menghubungkan antara arteri cerebri posterior yang ini tadi sama arteri cerebri yang media. Ini ada arteri cerebri media sama ini ada arteri carotis interna. Nah, arteri cerebri media ini juga punya dua pars, ada pars sphenoidalis yang ini dan pars insularis. Kemudian berlanjut akan ada arteri cerebri anterior. Arteri cerebri anterior ini ada dua pars juga, pars precomunicalis dan pars postcomunicalis, sebelum dan sesudah dari arteri communicans. Arteri communicans yang mana? Yang ini. Jadi dia ini akan menghubungkan antara arteri cerebri anterior dextra dan sinistra. Oke. Selanjutnya ke mesencephalon, bagian dari batang otak yang pertama mesencephalon. Jadi ini ada pedunculus cerebri,
pedunculus cerebri, terus ada sini ada crus cerebri, terus ini ada tegmentum mesencephaly. Nah, tegmentum mesencephaly ini punya struktur yang jelas, yaitu nukleus ruber. Ruber itu artinya merah, karena pada preparat segar bagian tegmentum mesencephaly ini akan berwarna merah muda karena mengandung verum yang tinggi. Nah, di antara crus cerebri sama tegmentum mesencephaly ada substansia nigra yang sudah dijelaskan pada soal laporan sebelumnya. Kemudian ini adalah fossa interpeduncularis. Dia ini bakal dilewati sama nervus 3 olfactorius, nervus 3 oculomotorius sama arteri centralis posteromedialis. Kemudian di sini ada aqueductus mesencephaly. Jadi ini adalah saluran yang akan menghubungkan ventriculus tertius sama ventriculus quadratus. Kemudian di bagian yang sini ini ada apa tadi? Ada tectum mesencephaly. Tectum mesencephaly ini terdiri dari colliculus yang inferior sama superior. Jelasnya di bagian sini, ini ada colliculus superior sama inferior. Nah, colliculus superior itu bakal berlanjut jadi brachium colliculi superior, dan nanti bersama dengan geniculatum yang lateral itu bakal mengatur fungsi visual atau penglihatan. Kemudian ini ada colliculus yang inferior, dia bakal berlanjut jadi brachium colliculi inferior, dan bersama dengan geniculatum yang medial dia bakal mengatur jaras auditori atau pendengaran. Oke, lanjut ke pons farolli. Ini ada yang ventral dan yang dorsal. Nah, yang ventral atau pars basilaris ini ada beberapa struktur. Yang di sini ada sulcus bulbopontinus. Sulcus bulbopontinus. Terus ini ada angulus pontocerebellaris. Kemudian ini ada sulcus basilaris pontis yang jadi tempatnya arteri basilaris. Kemudian dari bagian dorsal atau pars tegmentalis itu ada yang namanya fossa rhomboidea. Ini fossa rhomboidea. Jadi fossa ini tersusun atas pars tegmentalis pontis yang bagian superior dan facies dorsalis medulla oblongata di bagian inferiornya. Oke. Lanjut. Oke, ini ada medulla oblongata. Ada pars ada yang bagian ventral sama dorsal. Nah, untuk yang ventral ini itu di sini ada piramid dextra sinistra, terus ini ada olive juga dextra sinistra, kemudian dextra sinistra. Oke, terus di sini itu ada decussatio piramidalis yang merupakan persilangan dari si piramid tadi. Kemudian di sini ada tempat keluar dari beberapa nervus. Ada nervus kalau nervus yang 9, 10, 11 atau glosopharynx, vagus sama accessorius itu tempat keluarnya dari sulcus posterolaterales. Sedangkan untuk yang nervus hypoglossum atau nervus 12 dia keluarnya dari sulcus anteroventrolaterales. Oke, kemudian ini ada bagian dorsalnya. Di sini ada yang bagian atas ada trigonum nervi hypoglossi. Kemudian di bagian bawahnya ini ada trigonum nervi vagi. Terus di sini di bawahnya lagi ada area postrema, dan yang di sini penutupan dari dua ini itu ada opex. Nah, kemudian dia akan berlanjut jadi ini namanya sulcus medianus posterior. Ini sulcus medianus posterior. Terus di bagian ini ada sulcus intermedius posterior, dan yang ini adalah sulcus posterolateralis. Nah, kemudian di sini yang bagian menonjol ini ada tuberculum gracilis yang bakal berlanjut jadi fasciculus gracilis. Kemudian di lateralnya ini ada tuberculum cuneatum yang bakal berlanjut jadi fasciculus cuneatus. Kemudian yang paling lateral ini ada funiculus lateralis. Oke. Kemudian nervus yang keluar dari pons itu ada nervus 5, 6, 7, 8. Untuk nervus 5 itu keluarnya dari brachium
ontis nervus 5 itu trigeminus. Fungsinya buat apa? Fungsinya itu ada fungsi sensorik sama motorik. Kalau fungsi sensoriknya itu untuk sentuhan, nyeri, dan juga suhu. Sedangkan fungsi yang motoriknya dia itu untuk kendali otot-otot yang berperan dalam proses mengunyah. Kemudian yang selanjutnya 6. Nah, 6 atau abdusen, olfaktoris, optikus, okulomotoris, trachealis, trigeminus, abdusen. 6 abdusen. Abdusen ini keluarnya dari mana? Dari sulcus bulbopontinus. Dia ini fungsinya adalah fungsi motorik, yaitu menggerakkan bola mata ke arah lateral, ya ke lateral. Kemudian ada nervus 7,8, yaitu nervus facialis sama vestibulocochlearis. Nah, mereka ini keluar dari tempat yang sama, yaitu dari angulus pontocerebellaris. Untuk fungsi dari nervus 7 facialis dulu itu ada fungsi motorik sama sensoriknya. Oh ya, sama otonom juga. Nah, yang pertama yang motorik dulu itu untuk menggerakkan otot-otot wajah untuk berekspresi. Kemudian untuk yang fungsi sensoriknya dia ini untuk indera pengecap di bagian 2/3 anterior dari lidah. Kemudian untuk yang fungsi otonom dia ini untuk mengatur produksi air mata dan juga saliva. Terus yang nervus vestibulocochlearis ini ada 2 fungsi sensorik yang vital. Nah, dari peran vestibulocochlearis, jadi vestibularnya itu berperan dalam pengatur keseimbangan, sedangkan yang cochlearisnya itu yang cochlea itu untuk pendengaran. Oke, selesai.